Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pertemuan 2 mata kuliah data mining dan kecerdasan bisnis. Pertemuan 2 ini membahas tentang data warehouse dan OLAP. Nah, banyak pertanyaan di sini ya. Data warehouse ini biasanya berhubungan dengan gudang data. Lalu kita lihat, sebelum ada di gudang data itu dilakukan pembersihan data dan integrasi data. Lalu data warehouse juga menyediakan OLAP. OLAP ini bisa dianalisa, online analytical processing. Analytical ini maksudnya dianalisa, diproses sesuai dengan data-datanya. Lalu juga dapat dilakukan penambangan data yang dapat diintegrasikan dengan OLAP. Jadi OLAP ini fungsinya untuk menambang data lalu menganalisa. Platformnya juga efektif serta data warehouse ini bukan persyaratan untuk melakukan DM atau data mining. Jadi data warehouse ini hanya berupa gudang. Dan ketika melakukan data mining itu tidak harus diberikan atau dibuat menjadi data warehouse dulu. Langsung pun bisa. Lalu juga data warehouse ini mendukung pemrosesan informasi, menyediakan platform yang kuat dan terpisah dari database organisasi. Apa sih gudang data? Kumpulan data yang terintegrasi berdasarkan subjek, berdasarkan varian waktu, dan tidak mudah menguap sehingga tidak ada informasi yang digunakan. Contohnya studi kasus 2, Continental Airlines dengan gudang data real time-nya, kita lihat. Nah, gudang data, tadi gudang data itu kalau gudang pasti kita berhubungan dengan fisik ya. Fisik di mana barang-barang itu diletakkan. Kalau ini fisik di mana data-data tersebut disimpan. Karakteristiknya tadi sudah saya sebutkan, tersubjek, terintegrasi, terpusat, varian waktu, ada waktunya mungkin per tahun, per bulan, per hari, dan non-volatil. Non-volatil ini tidak mudah rusak. Yang kedua, gudang data ini bisa berbasis web, lalu client server, real time itu pada saat itu juga, atau relasional. Rata-rata gudang data ini client server. Yang selanjutnya adalah sertakan metadata. Metadata ini kalau kalian buat YouTube, itu pasti ada deskripsinya. Penjelasan materi tentang apa, itu namanya metadata, deskripsi atau sinopsis. Yang ketiga, penyimpanan. Penyimpanan di gudang data ini dapat dibangun dan dapat digunakan kembali data tersebut. Lagi-lagi masalah integrasi data, dan kalau kita mau menyimpan data di gudang tersebut harus dibersihkan data terlebih dahulu sehingga datanya tidak menumpuk. Yang tidak penting bisa dibuang. Lalu subjeknya ini contohnya pelanggan, produk, penjualan, itu namanya subjek atau nama lainnya adalah enterprise. Tadi subjek utamanya sudah. Yang selanjutnya adalah gudang ini diberikan data-data yang sederhana, tidak terlalu rumit, kecuali data yang tidak berguna itu pasti dibuang, tidak disimpan ya. Fokusnya pada mana gudang data ini? Nah, setelah data disimpan di gudang data itu dapat dimodelkan, dapat dianalisa untuk mengambil keputusan sesuai dengan namanya yang tadi, OLAP. Gudang data ini juga dapat mengintegrasikan data yang heterogen. Heterogen ini maksudnya data dapat berasal dari pelanggan atau berasal dari dalam perusahaan atau luar perusahaan. Yang selanjutnya database, relational database ini pasti berhubungan. Banyak transaksi-transaksi online. Dan juga tadi harus dibersihkan, lalu harus konsisten database-nya. Karena kalau tidak konsisten seperti kalian, mahasiswa pasti konsisten dengan NIM kalian. Dan pastinya yang semua mahasiswa yang masuk di BS itu pasti mempunyai NIM. Konsisten ukuran atributnya, NIM itu jumlahnya berapa, lalu strukturnya, apakah char, varchar atau apa, itu konsisten.
Nah, ini ada contoh penentuan harga hotel itu biasanya dilihat dari mata uangnya, pajaknya, apakah dapat sarapan pagi. Nah, itu konsisten, harus konsisten ya. Lalu setelah data yang tadinya belum terkonversi lalu mau dipindahkan ke gudang, itu harus dikonversi terlebih dahulu agar datanya tidak terlalu memakan space yang terlalu banyak. Bisa juga dikompres. Lalu data warehouse, biasanya ini data warehouse lebih lama ketimbang sistem operasional atau yang ada pada saat itu juga real time. Kalau data warehouse ini berupa gudang data, namanya gudang pasti barang-barang ada, barang-barang zaman dulu, ada barang-barang zaman sekarang yang masih dapat digunakan. Historinya bisa 5-10 tahun terakhir. Nah, strukturnya adalah tadi ada elemen waktu, baik secara di luar atau data yang ada di dalam, eksplisit atau implisit. Lalu kuncinya adalah elemen waktu. Jadi kita kalau mau memisahkan, itu pasti ada elemen waktunya. Seperti kalau kita menyimpan barang-barang, itu yang mau kadaluarsa duluan, yang mana itu pasti harus ditandai. Yang selanjutnya, penyimpanan data terpisah secara fisik ditransformasikan. Tadi dikonversi ya, ke dalam lingkungan operasional. Dan juga si data warehouse ini di dalamnya tidak ada namanya data transaksi, tapi data histori saja. Hanya memerlukan 2 operasi. Bagaimana cara mengawali penyimpanan data dan bagaimana cara mengakses data. Dan tidak ada namanya bagaimana cara data transaksi itu dapat disimpan. Karena data transaksi ini maksudnya masuknya ke data real time. Apa perbedaan data warehouse dengan DBMS heterogen? Nah, ini contohnya untuk database heterogen, ada IBM Data Joiner, ada Informix Datablade, kalian bisa menggunakan. Lalu pendekatannya adalah dengan kamus metadata. Ini contoh pendekatan ini digunakan ketika, contohnya itu ketika kita searching di Google ya. Di Google kita pakai kata kunci, misalkan mencari modul data mining. Itu pasti query akan diajukan ke situs klien, situs-situsnya keluar semua berdasarkan metadata, lalu diterjemahkan sehingga hasilnya dikembalikan dari situs yang berbeda. Hasilnya banyak ya, situs-situsnya banyak. Yang kedua juga penyaringan informasi yang rumit. Nah, kadang kalian kata kuncinya itu modul data mining, lalu ada juga yang ngetik materi data mining, ada yang pakai tanda kutip atau tidak. Nah, itu butuh penyaringan informasi. Makanya Google menerapkan juga data mining. Yang ketiga adalah tidak efisien dan mahal untuk query yang sering. Query yang membutuhkan agregasi, maksudnya query kata-kata yang terlalu banyak itu pasti membutuhkan potensi yang mahal, waktu yang banyak, serta overloading. Otomatis si Google ini akan bekerja keras untuk mencari kata tersebut karena terlalu banyak kata kunci yang diketikkan. Yang selanjutnya adalah pendekatan berbasis pembaruan. Sumbernya heterogen, tadi Google disimpan di gudang, dapat dicari tadi dengan Google ya. Tidak seperti OLTP yang transaksi, dia tidak bisa dicari karena dia transaksinya terkini. Kalau data warehouse ini tidak terkini atau history, itu perbedaan OLTP dan data warehouse. Sedangkan data warehouse ini kinerjanya tinggi karena database-nya heterogen, dari mana saja ada. Dan dia harus terintegrasi, harus berdasarkan waktu, harus teringkas agar tidak terlalu banyak space yang digunakan. Yang selanjutnya, setiap pemrosesan permintaan query itu tidak mengganggu karena data-datanya sudah histori. Sedangkan yang OLTP karena tadi real time dapat saja terganggu. Contohnya kalau kalian ingin memproses, ingin mengecek saldo rekening, kadang error. Yang selanjutnya, data warehouse juga menyimpan informasi historis ya. Historis ini yang lama-lama. Tugas utamanya
Apa perbedaan OLTP dan OLAP? Kalau T itu transaction, kalau A itu analytical. Nah, contohnya ada operasional harian, ada inventaris, perbankan, manufaktur, penggajian, registrasi, akuntansi, dan lain-lain. Data warehouse ini hanya untuk analisis dan pengambilan keputusan. Sedangkan OLTP ini dapat diinput transaksi-transaksi yang real time. Nah, ini contohnya yang OLTP ya. Contohnya penggunanya itu pelanggan. Kalau pelanggan, jadi OLTP ini skupnya atau lingkupnya lebih kecil. Kalau OLAP ini skupnya pasar lebih besar karena harus dianalisa pasar. Lalu OLTP ini datanya terkini, kalau OLAP itu history. Database-nya juga kalau OLTP menggunakan IR, diagram IR. Sedangkan OLAP ini hanya tabel-tabel saja yang diberikan bintang dan subjek. Lalu tampilannya OLTP juga terkini dan lokal ya. Lokal itu karena transaksinya real time, jadi harus cepat. Harus menggunakan server lokal. Kalau OLAP ini terintegrasi terpusat karena dia datanya banyak, histori, evolusi. Pola aksesnya yang OLTP ini harus diperbarui terus karena dia transaksi real time. Kalau OLAP hanya membaca saja, tapi datanya terlalu banyak dan terlalu kompleks. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. OLTP pada intinya ini adalah transaksinya per hari. Dapat dibaca, dapat diinput juga karena itu transaksi. Kalau yang OLAP ini bukan per hari. Untuk mendukung keputusan saja, bisa per tahun, per bulan. Dan itu datanya sangat banyak sekali dibanding OLTP yang sedikit, yang per hari. Dan OLAP ini hanya dapat membaca saja. OLAP ini membutuhkan penyimpanan yang besar sekali hingga 100 GB, sedangkan OLTP 100 MB. Kinerja tinggi untuk kedua sistem, DBMS. Untuk OLTP, metode akses dapat diindeks, dapat dikonkurensi dan pemulihan. Sedangkan untuk data warehouse, kompleks query-nya ya, kelompoknya besar tadi sampai banyak banget jumlah datanya, lalu multidimensi dan tidak dikonkurensi. Konkurensi ini adalah jika ada dua data yang bersamaan. Contohnya ada pelanggan perbankan itu mengakses rekening yang sama, misalkan dia login, mengakses Bank Mandiri semua pada saat yang sama, bisa saja terjadi error, saldonya tertukar. Itu namanya konkurensi, makanya dikunci bagaimana agar saldonya tidak tertukar. Memproses permintaan OLAP akan menurunkan kinerja otomatis karena OLAP ini datanya banyak, jika diproses, jika dianalisa pasti otomatis servernya capek, loadingnya lama. Dalam ODB ini database, kontrol konkurensi dan mekanisme pemulihan itu perlu banget kalau di transaksi, agar transaksinya tidak berubah-berubah. OLAP ini hanya baca, tadi sudah, tidak perlu konkurensi. Perbedaan fungsi dan perbedaan data. Perbedaan data. Data hilang ya. Data hilang ini biasanya data-data historis hilang karena sudah terlalu lama. Kalau ODB yang baru itu sehingga jauh dari lengkap, untuk pengambilan keputusan jadi agak sulit karena data banyak yang hilang. Lalu konsolidasi, kalau DS membutuhkan konsolidasi. Sedangkan ODB ini data mentah atau transaksi ODB ini tadi yang OLTP ya. OLTP ini adalah data mentah. Kalau yang tadi untuk data warehouse bisa untuk mengambil keputusan, kalau yang transaksi tidak bisa. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, konsolidasi, itu yang ODB hanya data mentah saja yang perlu dikonsolidasi sebelum analisis. Kalau DS ini butuh konsolidasi, berarti sudah data matang, intinya gitu. Yang ketiga, kualitas data. Bagaimana kualitasnya? Sumber yang berbeda biasanya menggunakan representasi data yang tidak konsisten. Jadi, agar datanya keduanya berkualitas, maka harus konsisten. Kalian harus merancang database sebagus mungkin, kode dan formatnya. Pemodelan data ada star schema, snowflake, dan rasi bintang. Apa perbedaan ketiganya? Kalau star schema itu
objek tunggal di tengah yang terhubung ke jumlah objek. Sedangkan snowflake penyempurnaan dari skema bintang yang di atas tadi. Kalau rasi bintang fakta, beberapa tabel fakta berbagi tabel dimensi. Ini ada dimensi-dimensinya. Dikenal juga dengan skema galaksi. Ini star skema. Date-nya hanya seperti ini. Nanti kita lihat perbedaannya. Hanya tanggal aja tanpa ada pemisahan tahun dan bulan. Lalu dapat ada rangkap Bandung, Bogor, keduanya ada di Jawa Barat. Ya, karena ini dicampur ya. Ada negara, ada state itu provinsi. Jadinya dapat datanya double. Itu yang star skema. Sedangkan snowflake kita lihat, nah ini sudah berbeda sendiri. Ada country, ada region, ada state, ada country, ada city, ada state. Dia terpisah-pisah. Makanya untuk kerangkapan data ini agak kecil kemungkinan kalau sudah terpisah-pisah. Sedangkan untuk yang selanjutnya, nah, data warehouse ini mengumpulkan informasi tentang subjek. Subjeknya tadi apa saja? Pelanggan, produk, penjualan, aset, dan personel itu dikumpulkan semua dari data-data historis. Dan berdasarkan dari kumpulan-kumpulan fakta dari data-data yang lama. Data mart ini adalah bagian dari data warehouse, fokusnya hanya subjek tertentu, jadi setiap pelanggan, produk, ada data mart pelanggan, ada data mart produk. Nah, kalau jumlah semuanya itu namanya data warehouse. Biasanya yang terkenal di data mart ini adalah skema bintang lebih populer. Nah, data pasar dapat berupa data pasar ini maksudnya data mart ya. Dependen atau independen. Yang bergantung atau tidak bergantung dan dapat dibuat langsung dari data warehouse. Harus konsisten, lalu datanya berkualitas karena tadi per subjek. Dan data warehouse-nya setelah membuat data mart itu digabungkan membuat data warehouse. Lalu yang independen ini adalah gudang yang kecil ya. Kecuali gabungan dependen dan dependen. Dependen dan independen itu baru bisa besar. Data warehouse framework and views ini contohnya ada metadata, ada data mart, ini subjek-subjeknya, lalu ada metadata, ada enterprise, ada OLTP, eksternal, lalu application-nya. Nah, ini semua namanya data warehouse kalau digabungkan semua. Komponen utamanya adalah kalau kalian ingin membuat pergudangan data atau data warehouse, harus ada sumber datanya dari mana? Apakah dari implisit atau eksplisit? Lalu ada sistem lamanya, penyedianya, lalu data yang sudah diekstrak, setelah itu baru bisa dimuat, harus komprehensif, dan ada metadatanya, juga menggunakan alat-alat middleware untuk menyatukan semua menjadi data warehouse. Data warehouse ini digunakan untuk memanajemen basis data RDBMS untuk memenuhi kebutuhan pengolahan data atau pengolahan transaksi. Data warehouse sendiri dapat didefinisikan tempat penyimpanan data, baik keseluruhan sebuah perusahaan tanpa memperhatikan lokasi, format, dan kebutuhan komunikasi. Biasanya kalau sudah membuat data warehouse, itu data siap ditransformasi dan disimpulkan sehingga menjadi Decision Support System atau DSS. Atau Sistem Informasi Manajemen. Nah, gudang data ini berisi apa saja sih? Berisi data-data historis dari proses transaksi, dari proses warisan, spreadsheet, data-data yang sudah lama sekali 5-10 tahun. Karakteristiknya adalah subject oriented, berdasarkan dari subjek. Tadi subjeknya apa saja tadi? Bisa jadi pelanggan, premi, klaim, daripada dengan produk yang berbeda. Ini contoh perusahaan asuransi ya. Biasanya asuransi kan ada otomotif jiwa, tapi dia lebih mementingkan pelanggan, premi, dan klaim. Karena itu yang paling penting, itu subjek. Kalau integrated, terpisah lingkungan operasional. Bisa jadi gender, kodenya M dan F atau male dan female, ada juga 0 dengan 1, makanya harus dikonsistensi. Jangan sampai berbeda kode seperti itu. Karakteristiknya juga time varian,
Tadi ya data history 5-10 tahun dan non volatil. Data yang tidak diupdate sesudah mereka masukkan data tetapi hanya dimuat dan diakses ya, hanya dibaca saja tidak diupdate sehingga tidak rusak ya. Data warehouse dan sistem OLTP. Selanjutnya OLTP ini tidak cocok untuk data warehouse karena mereka didesain dengan suatu kumpulan kebutuhan yang berbeda. Yang pertama, memaksimalkan kapasitas transaksi dan secara khusus. Yang kedua, mempunyai ratusan tabel. Nah, ini data warehouse ratusan tabel, makanya datanya menjadi banyak sekali. Kapasitasnya pun harus maksimal. Sedangkan sistem OLTP yang tadi transaksi tidak bisa menyimpan data fakta dan data histori karena dia sudah real time ya, harus menjawab dengan cepat, harus mengambil keputusan dengan cepat, dan harus mengeluarkan output dengan cepat. Dan tidak adanya data histori. Hanya data mentah saja semuanya. Sedangkan data warehouse untuk mengambil kembali, menawarkannya, dan menganalisa dengan cepat dan mudah karena sudah menjadi data matang. Data warehouse ini tujuannya berbeda karena dia bisa menganalisa. Lalu contohnya seperti bagaimana catatan keuangan dari pelanggan ini kita bisa lihat dari histori sebelum-sebelumnya. Lalu produk yang bagaimana yang paling laku di Amerika Tengah itu pun harus dilihat data histori. Tidak bisa kalau dilihat dari transaksinya saja yang pada saat ini juga. Nah, ini persamaan dan perbedaan OLTP dan data warehouse. Persamaannya adalah setiap hari ya. Kalau ini analisa saja. Sedangkan ini SQL, ini harus SQL plus data karena datanya sangat banyak sekali. Data model harus juga multidimensi. Lalu OLTP ini datanya real time pada saat itu juga untuk bisnis. Lalu ini analisa saja, ini history, dan ini dapat diubah. Tidak lengkap ya, kalau ini lengkap, deskriptif. Ya, kalau gitu saya akhiri dulu, semoga penjelasan saya bermanfaat. Silakan mengerjakan 5 soal pilihan ganda di akhir slide saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.